Ini kan senggani. Oke. Ini juga untuk bahan berobat tradisional. Itu kalau buktinya kalau ada saudara-saudara yang sampai sini mencari wisenggani, itu untuk wisenggani untuk yuk di pojok. Halo teman-teman, selamat datang di Kabar Handayani Files. Hari ini kita berada di daerah Ponjong bersama seorang pelestari tanaman pangan lokal. Kami menyebutnya Mbah Tresno Suwito. Mbah Tresno Suwito. Alamatnya sini tuh apa? Mana namanya? Dusun Pelarung, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Mbah Tresno ini sejak 2001 sampai 2004 sebenarnya sudah malang melintang di dunia media, khususnya terkait dengan tanaman pangan dan umbi-umbian. Kali ini di pojok bersama Mbah Tresno untuk sekedar mengenang kembali di masa pandemi ini bagaimana tanaman umbi-umbian yang pernah memberi kekuatan buat warga masyarakat untuk tetap bertahan hidup masih dilestarikan oleh Mbah Tresno Suwito. Mbah Tresno Suwito, sebelum jenengan cerita tentang tanaman pangan lokal yang menjadikan nama Tresno Suwito sampai sekarang banyak dicari orang, baik sekedar konsultasi maupun untuk mendengar kesejarahan terkait dengan panganan lokal. Mbah Tresno itu yuswanya berapa? Ya, 75 sudah ada. 75 nanti. 75 tahun. 75. Berarti mengalami masa pagebluk yang dulu-dulu juga nggih. Sudah. Oke, Mbah. Sebelum bercerita tentang sejarah umbi-umbian, kondisi umbi-umbian di Indonesia atau di Gunung Kidul khususnya, Mbah Tresno silahkan ceritakan dari masa kecil Mbah Tresno hingga Mbah Tresno tertarik untuk tetap melestarikan umbi-umbian ini, Mbah. Monggo, Mbah. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Okay. Sebelumnya minta maaf bila ada banyak kesalahan tutur kata kami. Jadi dulu itu sebelum 63 itu bahan pangan itu masih sangat kekurangan. Sebelum tahun 1963. Iya. Oke. Lalu begini, riwayat singkat, setelah 63 tahun 1963 itu ada zaman yang dikatakan itu zaman Gabber. Jadi bahan makan itu sama sekali tidak ada. Bahan makan sama sekali tidak ada. Tidak ada, dikarenakan ketika 1963 sampai 1964 itu kan masih diserang tikus. Oh, yang pes itu ya, akhirnya menjadi maka pes. Pada umumnya daerah Gunung Kidul itu mahal bahan makan begitu. Oke. Nah,
Ini cerita sedikit tentang pangan lokal. Jadi setelah 63 itu ada zaman petikus atau yang dinamakan zaman gaber. Oke. Itu almarhum orang tua saya itu punya tanaman yang dinamakan pangan lokal. Di antaranya ada uwi, ada gembili, ada kati gubuk, ada katak, ada sente, dan kimpul. Ketika masih kecil itu tentang bahan makan itu jarang seperti seperti sekarang itu yang dinamakan zaman makmur begitu, Mas. Oke. Makanya itu kan ketika saya masih kecil itu kan masih pahit sekali ketika saya sekolah dasar. Kalau dulu itu sekolahnya itu masih SR, itu kalau perlu satu hari itu hanya makan nasi itu satu hari sekali. Itu belum bukan berupa nasi, tapi nasi diwul, nasi gaplek itu. Itu pun saja masih sulit sekali. Mbah Trisno sendiri dulu sekolahnya di? Sekolahnya saya itu di SR Jatisari, kalau SR sekarang Jatisari. yang dinamakan SD. Dulu masih SR Sekolah Rakyat itu. Jatisari Desa Sawan. Desa Sawan. Terus untuk SMP juga? Saya tidak melanjutkan, hanya sampai SD. Tidak melanjutkan tidak ke melanjutkan SMP, sekolah. Tidak. SR. Iya, hanya SR. Oke, lalu ketertarikan Mbah Trisno ini tadi? Ya, gini. Umbi-umbian? Saya itu ketika 63. Alhamdulillah zaman gaber itu almarhum orang tua saya itu punya tanaman yang sejenis ada uwi dan lain sebagainya itu untuk ngatrol kehidupan anak cucu dan lingkungan. Ngatrol itu, maksudnya? Ya, jadi gini, karena bahan makan lainnya tidak ada atau sulit, ya itu kan untuk ngatrol. Jadi untuk bahan makan. Sementara ya. Ada uwi gembili itu selain pihak keluarga orang tua saya juga untuk mengatur lingkungan gitu. Untuk menolong lingkungan. Untuk menolong lingkungan. Iya. Selanjutnya itu gini, Mas. Setelah 63 itu yang dikatakan sudah zaman makmur gitu. Lalu tanaman yang semacam umbi-umbian ini hampir punah. Dikarenakan lalai atau lengah. Itu tidak ingat ketika zaman pahit itu. Nah, seterusnya setelah saya tahun 2001 saya itu ingat, oh ya, saya dulu itu hidup saya itu ketika 63 nggak ada makan bahan makan panganan lokal, itu mungkin ya hidup saya itu mungkin nggak sampai sekarang. Nah, saya ingat tanaman-tanaman lokal itu saya cari lagi. Tahun berapa? 2001. 2001. Iya. 2001 mulai saya budidaya bibit-bibit yang tadinya dulu ada, lalu sekarang hampir punah 2001 itu sampai sekarang itu saya cari, lalu saya budidaya. Saya tanam ya diantaranya di kebun atau di ladang gitu. Sampai sekarang tanaman itu masih komplit gitu. Tujuannya apa sih, Mbak? Nah, tujuannya gini, Mas. Jadi untuk persiapan cadangan pangan kalau ada bencana mahal bahan makan seperti tahun 63 itu. Apa kira-kira orang sekarang masih mau makan hal seperti itu? Masih. Kebanyakan masih suka, tapi
orang-orangnya sekarang Apalagi itu, kalau nanti kepepet ya, Mbak. lah itu mungkin kalau sekarang istilahnya segan. Oke. Jadi mencari yang mudah, yang cepat. Oke. Sebetulnya ini juga mudah. Wong ini direbus sudah jadi bahan makan. Akan dibuat makan lain juga bisa. Gitu. Tapi orang-orangnya sekarang kan gengsi kalau atau apa ya, sungkan itu. Makanya ini setelah saya budidaya tanaman pangan lokal, kan sampai sekarang alhamdulillah masih atau sudah dicari orang-orang yang ingin tahu atau mengetahui, membuktikan tanaman saya itu ya sampai sekarang ini. Si Mbah sendiri menanam berapa macam? Iya, uwi-uwian itu mungkin ada uwi legi, ada uwi punuk banteng, punuk banteng, ada uwi beras. Lalu selain uwi-uwian itu semacam gembili-gembilian atau semacam gembili. Di antara lain ada gembili teropong, ada gembili wulung, ada gembulu, ada jempino itu. Oke. Lalu ada itu tanaman lainnya, ada kata, ada kati gubuk yang semacam ini, ada sentre, ada kimpul, ada talas. Itu sampai sekarang walaupun hanya sedikit-sedikit masih saya lestarikan gitu. Wow. Kalau yang mudah dikupas lalu dikukus gitu. Oke. Dikupas, direbus, ya, direbus juga bisa. Oke. Bakar juga bisa. Dibuat geduk juga bisa. Wow. Dibuat keripik juga bisa. Tinggal orangnya yang ingin membuat apa gitu. Oke. Menurut Mbah Trisno, kondisi pandemi sekarang ini yang mengarah pada apa yang disebut pagebluk juga, walaupun sepertinya belum larang pangan ini Mbah, atau belum mahal makan. Tapi apakah kondisi ini juga kita bisa berharap pada tanaman-tanaman seperti ini, Mbah? Masih Mas. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang saya lakukan itu melestarikan atau memelihara tanaman ini juga. Kalau kita, maksud saya apa yang harus saya lakukan juga sementara saya sendiri tidak doyan makan ini? Ya, ini hanya untuk kalau ya kadang sering kali itu untuk selingan makanan gitu. Iya sih. Aku kan menjadi unik ketika untuk selingan. Untuk makan selingan itu. Harapan Mbah Trisno sendiri? Untuk menambah kesehatan gitu kan, tanaman ini ada selain untuk bahan makan pokok, ada mungkin untuk obat tradisional juga ada ya. Iya, sepertinya ini yang dinamakan jebubuk. Iya, kati gubuk. Oke. Kalau Kulon Progo itu yang dinamakan jebubuk, kalau di sini dikatakan kati gubuk. Ini bisa saja. Ini kan rasanya itu sedap, agak sepet, ada pahitnya sedikit, tapi kalau lama-kelamaan kalau dimakan itu rasanya itu makin nikmat gitu. Yang semacam ini, lalu yang semacam ini uwi legi. Ini putih. Kalau yang jenis punuk banteng ini loh, ini kan kebiruan. Ini yang sejenis uwi-uwian, kayak telo ungu ya, Pak? Iya, tapi nanti dalamnya itu ya agak keputihan. Oke. Putih. Enggak semua
biru itu tidak, ungu itu tidak. Lalu ada lagi itu yang dinamakan kata. Kata. Ya, kata. Itu tapi lupa kemarin waktunya. Ini apa Mbak namanya? Uwi. Nah, ini saya senang ini kalau digodok bludur. Ya, ini kan jenisnya kan lain. Kalau ini uwi legi, kalau ini kan punuk bandeng. Oh, punuk bandeng. Ah, oke. Kebiruan. Warnanya ungu. Kalau ini kan putih. Ada lagi selain uwi-uwian, selain gembili, itu kan masih ada yang dinamakan kata. Kata itu juga untuk kalau dulu itu kalau ada orang yang miskram, itu untuk obat. Jadi dikupas, dicuci bersih, cari daun semongko, lalu daun semongko dipipis, diambil airnya, katanya dimakan, minumnya pakai daun semongko. Daun semangka? Semangka, iya. Mungkin itu nggak sampai berobat teng bidan atau teng rumah sakit, sudah melahirkan sendiri. Oh ya? Kalau ada orang yang akan keguguran itu loh Mas. Oke. Nah itu. Lalu ada lagi, kalau yang sejenis uwi yang dinamakan uwi senggani ulung atau senggani ungu, ya ini kan senggani. Ini juga untuk bahan berobat tradisional. Itu kalau buktinya kalau ada saudara-saudara yang sampai sini mencari wisenggani, itu untuk wisenggani untuk obat mah, penyakit mah. Oh ya? Iya itu. Mengkonsumsi? Iya, dikonsumsi, direbus atau dikukus. Wisenggani. Iya, wisenggani. Ini obat mah, ini dalamnya kan uwinya panjang, tapi hanya kecil-kecil, besarnya mungkin hanya sekian tapi panjang. Kalau ini kan dapat. Ternyata di bahan makanan ini ternyata juga bisa menjadi obat-obatan. Wow. Lalu ini, kalau dulu punya anak kecil yang dinamakan cacingan, ya, atau kermi, kermi, ini bisa untuk obat kermi. Ini dipotong, cari yang besar, lalu cari tigan, telur Jawa itu, telur Jawa, lalu ini dikrowek, dipotong, telur dimasukkan dalamnya, lalu ditutup, lalu dibenem dalam lebu yang panas itu. Di abu panas? Iya, abu panas. Lalu nanti dimakan. Itu kermi juga. Telurnya ini? Iya. Sama dengan umbinya? Iya. Oh. Maka saya gini Mas, kalau saya kan keturunan orang Jawa. Jadi sampai sekarang itu ya kalau anak cucu mau istilahnya itu menjalankan atau mau naati apa yang saya katakan, mungkin banyak yang enggak ke rumah sakit, itu kebanyakan sudah punya obat sendiri, sepertinya gadung itu juga. Setelah Mbah Tresno pernah melewati zaman Gaber, Pagebluk, Pes dan lain sebagainya, Mbah Tresno ini melihat saat ini, pandemi saat ini, atau Pagebluk saat ini seperti apa sih? Iya, kalau
zaman sekarang ini ya anu ya Mas, karena dikarenakan ya alam itu mungkin di antara dulu sampai sekarang itu mungkin melewati lagi, hanya lain namanya. Kalau ketika seingat saya dulu itu 5157 itu juga ada pagebluk. Itu yang dinamakan dulu itu penyakitnya pes. Maka tidak heran kalau sekarang ini ada yang ada penyakit yang semacam ini tapi lain, namanya sudah lain. Itu mungkin ya Mas, terjadi. Jadi beberapa tahun yang lalu mungkin ada, makanya ya tidak heran Mas kalau sekarang itu ada yang dinamakan penyakit corona, karena sekarang kan kebanyakan orang yang canggih-canggih, orang pintar-pintar. Kalau dulu itu kan orangnya itu masih polos-polos, masih bodoh-bodoh. Dulu polos-polos, sekarang canggih-canggih. Harapan Mbah Tresno sendiri terhadap pelestarian atau budidaya umbi-umbian ini terus bagaimana? Apakah juga mengalami perubahan? Ya kalau gini ya Mas, kalau bagi saya sendiri maka saya sudah beberapa kali sama dengan petugas atau yang bersangkutan pemerintah. Itu saya kan mohon bantuan. Jadi untuk pemerintah itu untuk menggerakkan masyarakat. Jadi caranya bagaimana supaya tanaman pangan lokal itu bisa berkembang. Itu kan harapan saya sejak dulu sampai sekarang. Panganan lokal harapannya berkembang. Soalnya gini ya, siapa tahu zaman itu berapa tahun ada kejadian lagi gitu. Ini kan yang dinamakan kalau dulu ini untuk ketahanan pangan, ganjel lumbung. Selain itu juga untuk obat-obatan. Kalau dulu ya juga orang yang masih orang kuna seperti orang tua saya itu kan obat-obatannya hanya jenis tanaman-tanaman ini. Sepertinya gadung itu. Ya sebagai contoh saja, lembu ada cacingnya itu dicarikan di gadung, diolesi gadung ya, nanti satu malam nggak sampai sudah keluar cacingnya. Juga untuk obat hewan? Obat gadung itu selain untuk bahan keripik, untuk obat-obatan juga hewan. Iya, hewan. Maka saya beberapa kali ada wartawan, ada dari dinas, ada dari pemerintah lainnya, hanya mohon. Gunung Kidul itu lahannya sangat cocok dikarenakan lahan kering. Alangkah bagusnya kalau daripada lahan baik di pekarangan atau di ladang, tiap rumah itu nanam berapa untuk persiapan gitu loh. Jadi kan siapa tahu seperti zaman Gaber itu tanaman apa saja dihabiskan tikus itu. Iya, ada ketela, ada padi, ada jagung, sama sekali nggak ada gitu. Maka kalau dari pengertian saya atau dari harapan saya hanya gitu. Mbah Tresno Suwito sendiri, saya melihatnya beberapa kali masuk di media dan juga mendapatkan beberapa penghargaan. Ceritakan Mbak. Iya, itu
Yang pertama kali ini saya 2001 itu setelah menanam tanaman pangan lokal ini, saya mulai 2001 itu sudah saya gali. Pertama kali saya didatangi LSM dari Jakarta, itu pertama kali. Lalu masuk surat kabar yang pertama kali itu bukunya itu buletin. Buletin bukunya di rumah sudah ada. Lalu 2004 saya dipanggil ke Trans TV, ya ini 19 Oktober ya. Ya, 19 Oktober 2004 itu saya dipanggil ke Trans TV Jakarta wawancara mengenai tanaman pangan lokal. Lalu 2007 saya diundang ke Balai KB Malang untuk ya istilahnya itu studi. Jadi tanaman di sana mungkin ada bahannya tapi nggak tahu namanya tanaman apa. Itu jenengan memberikan informasi terkait dengan ke Malang. Terus penghargaan apa lagi? Kalau dulu dari sana itu nggak ada penghargaan, hanya uang transport saja, uang saku. Artinya tetap pengetahuan Mbah Trisno tetap dibutuhkan oleh. Lalu selain itu dari TPRI itu ya sudah meliput sini. Lalu yang medianya itu dari Jawa Pos, Kedaulatan Rakyat, Kompas ini 2009. 2004. Nama jenengan sebenarnya sudah keliling Indonesia. Hanya nama, Mas. Ya, tetapi orang Gunung Kidul sendiri belum tentu. Ya, ini gini, malah 19 Desember saya menerima penghargaan ini. Setelah ini saya kan supaya penghargaan Keanekaragaman Hayati Award tingkat DIY tahun 2018 kategori Prakarsa Lestari ke Hati. Ini setelah ini kan saya supaya maju tingkat nasional. Ini kan saya mewakili Gunung Kidul itu tingkat provinsi sudah 2 kali untuk Gunung Kidul masalah ini pangan lokal. Iya, tapi yang lolos ketika 19 Desember kemarin. Lah ya ini setelah ini kan. Oh, setelah ini. Iya. Lalu saya supaya maju tingkat nasional, tapi saya pikir dulu mungkin kalau masalah administrasi itu ditanggung dari pihak tingkat provinsi atau kabupaten, tapi bagaimana ya saya akan melaksanakan ini prosesnya atau nanti jadinya bahan makan kan tenaganya itu mungkin kalau saya sendiri nggak bisa, Mas. Oke. Lalu sampai sekarang masih saya pending. Artinya sebenarnya Simbah bersedia untuk kembali membudidayakan makanan lokal ini, tetapi tentunya harus mendapat support dalam pengolahan dan juga pengembangannya. Itu maksudnya. Kan gini, Mas, kalau bagi saya sendiri dikarenakan kan ya saya orang tani biasa, tenaganya sangat berkurang, makanya kalau membuat yang semacam makanan kan kalau nggak orang putri kan nggak bisa. Bang saya hanya hidup sendiri sama anak saya itu. Ya. Maka saya mengambil yang mudah saja.
Yang penting tanaman-tanaman yang sudah ada jangan sampai punah. Mbah Tresno, terakhir sampaikan harapan Mbah Tresno pada masyarakat maupun pemerintah. Ya, kalau harapan saya ya itu Mas. Yang pertama, mohon sama pemerintah itu betul-betul ini bantuan untuk warga masyarakat supaya ada semangat menanam. Itu kalau enggak dari pemerintah mungkin sulit. Apa masalahnya? Nanti kalau setidak-tidaknya ada dana untuk iming-iming masyarakat mungkin tertarik, itu setiap orang mau nanam. Oke. Harapan saya itu, perkataan itu saya ini mulai dulu sampai sekarang nggak ada lunturnya, nggak ada Simbah tambah. sendiri menanam ini karena bantuan? Enggak, Terus kenapa kesimpulannya bahwa masyarakat juga? hanya semangat, senang. Oke. Teman di pojok, umbi-umbian, Tresno Suwito tetap di pojok saja. Matur nuwun.